Namaku Laras. Usiaku 31 tahun. Aku ibu rumah tangga biasa yang hidupnya terasa lengkap sejak menikah dengan Den 6 tahun lalu. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, rumah yang kami cicil bersama, seiring harapan yang kami tanam satu persatu sejak hari pertama jati suami istri. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari naik. Aku akan menyiapkan sarapan, biasanya nasi goreng sederhana kesukaan Denny, lengkap dengan teh manis hangat. Dia selalu bilang, cuma kamu yang bisa bikin teh seenak ini, Ras. Dan aku akan tertawa kecil, pura-pura tidak tersipu. Denny adalah pria yang bertanggung jawab, pekerja keras, penyayang, dan hampir tak pernah marah. Di mataku, dia sempurna. Kami memang belum punya anak, tapi Denny tak pernah menuntut. Katanya, kalau memang belum waktunya, kita nikmati aja berdua dulu, ya. Beberapa bulan lalu, kakakku, Lita, datang tinggal bersama kami. Rumah kami kecil, tapi selalu terbuka untuk keluarga. Lita sedang mencari pekerjaan setelah habis kontrak dari kantornya di luar kota. Aku senang sekali bisa dekat lagi dengan Lita. Sejak kecil, aku selalu menganggapnya seperti ibu kedua. Dia lebih dewasa, lebih cantik, dan selalu tahu caranya membuat suasana rumah hangat. Aku cuma sebentar, kok, katanya waktu itu. Begitu dapat kerjaan, aku langsung keluar, biar kalian nyaman lagi. Tapi jujur, aku tak merasa terganggu, malah senang. Kami bertiga sering makan malam bersama, tertawa, menonton sinetron sambil rebutan camilan. Kadang saat aku sedang di dapur, aku bisa mendengar suara Denny dan Lita tertawa bersama di ruang tengah. Aku tak pernah cemburu. Justru bahagia melihat suamiku bisa akrab dengan keluargaku sendiri. Pikirku waktu itu, beginilah seharusnya hidup yang bahagia, saling menyayangi tanpa syarat, tanpa curiga. Aku ingat suatu sore, Lita berkata sambil melirik, Denny yang baru pulang kerja. Enak ya punya suami yang selalu pulang tepat waktu. Kamu beruntung banget, Ras. Aku hanya tersenyum, karena aku memang merasa sangat beruntung. Tapi, aku tak tahu, sore itu akan jadi salah satu momen terakhir di mana aku bisa tersenyum tanpa beban. Aku tidak tahu bahwa di balik senyuman dan kehangatan itu, ada sesuatu yang perlahan sedang membusuk. Sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Waktu itu, aku masih belum menyadarinya. Yang ku tahu, malam itu seperti malam-malam biasanya. Hening, damai, dan terasa penuh cinta. Setidaknya dari sisiku. Aku menyiapkan 3 gelas teh hangat, teh melati yang baunya khas, kesukaan Denny sejak kami pacaran. 1 untukku, 1 untuk Denny, 1 lagi untuk Lita. Dari dapur, ku dengar suara tawa. Lita dan Denny lagi-lagi bercanda soal iklan konyol di TV. Aku tertawa kecil sambil membawa nampan berisi teh, lalu keluar ke ruang tamu. Malam-malam minum teh, nanti nggak bisa tidur, godaku. Denny menoleh sambil nyengir. Kalau ada yang nyeduhin kayak gini, tiap malam juga nggak apa-apa. Lita ikut tertawa, tapi aku mulai merasa aneh. Bukan karena tawanya, tapi karena cara dia memandang Denny. Ada sejenak, sepersekian detik, tatapan mereka bertemu. Lalu buru-buru dialihkan, kecil, sekilas, tapi cukup membuat perasaanku bergidik. Aku buang pikiran itu jauh-jauh. Lita kakakku, Denny suamiku. Aku cuma terlalu lelah hari ini, mungkin pikiranku berlebihan. Tapi sejak malam itu, aku mulai lebih sering memperhatikan hal-hal kecil. Lita yang tiba-tiba suka pakai lipstik meski hanya di rumah. Denny yang sekarang lebih sering menghindari mataku saat bicara. Dan Denny mulai jarang minum teh buatanku. Katanya, lagi pengen kopi secet aja. Padahal dulu, bahkan saat sakit pun, dia tetap minta tehku. Aku coba tak ambil hati. Tapi luka kecil di hati ini mulai tumbuh. Aku mulai mencatat semua perubahan kecil itu dalam buku harianku. Bukan untuk menyimpan curiga, hanya agar aku tahu bahwa aku tidak gila jika nanti aku benar. Suatu sore, Lita sedang mencuci piring dan Denny pulang lebih awal. Aku sedang menyiram bunga di depan rumah ketika kulihat dari jendela. Denny menyentuh bahu Lita pelan. Lita tersenyum, sedikit terlalu manis menurutku.
Tapi saat aku masuk ke dalam, mereka sudah berpencar seolah tak terjadi apa-apa. "Ras, bunga kamu makin subur ya," kata Denny cepat, mencoba mengalihkan. Aku hanya mengangguk, menahan napas. Malamnya, saat aku menyisir rambut di depan cermin, aku menatap wajahku sendiri. "Kenapa kamu mulai merasa seperti orang ketiga di rumahmu sendiri, Ras?" Bisikku lirih. Aku menoleh ke arah kamar tamu. Sunyi. Tapi rasanya, dinding rumah kami mulai bicara, dan aku mulai belajar mendengar. Malam itu, aku berdoa, bukan meminta jawaban, tapi meminta keberanian. Jika suatu hari nanti aku benar-benar harus tahu yang sesungguhnya. Dan ternyata, doa itu dijawab, jauh lebih cepat dari yang kuduga. Hari itu, aku sedang menyetrika baju di ruang tengah. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, dan suara azan maghrib baru mulai terdengar dari musala kecil di ujung gang. Denny pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tampak lelah, tapi tetap tersenyum saat melihatku. "Capek banget hari ini, Ras," katanya sambil melempar tubuhnya ke sofa. "Sebentar ya, aku tiduran dulu." Aku mengangguk, lalu kembali pada pekerjaanku. Tapi saat dia tertidur pulas hanya dalam hitungan menit, aku melihat ponselnya terjatuh di samping sofa. Awalnya, aku hanya berniat meletakkan ponsel itu di meja. Tapi, satu notifikasi muncul, satu pesan, satu nama, "Lita, jangan lupa, kita ketemu di tempat biasa." Aku rindu, aku membeku, tanganku gemetar, mataku terpaku pada layar yang kini gelap kembali. Hatiku menolak mempercayainya. Mungkin ini cuma bercanda. Mungkin Lita punya teman yang juga bernama Denny. Atau aku terlalu curiga. Tapi batinku tahu tidak ada yang bercanda dengan kalimat seperti itu. Dengan perlahan, ku tekan layar ponsel. Itu tidak terkunci. Pesan-pesan sebelumnya masih ada. Dan saat ku baca, nafasku seperti terhenti. "Lita, kamu pulang jam berapa nanti?" Aku takut Laras udah curiga. "Denny, tenang aja. Dia percaya banget sama kita. Kita masih aman." "Lita, aku benci harus pura-pura jati kakaknya." Mataku kabur, tangisku tercekat di tenggorokan. Ini bukan mimpi. Ini bukan sinetron. Ini hidupku. Lita, kakakku yang tidur di kamar sebelah, yang makan dari masakanku, yang kupeluk saat dia sedih. Dia mengkhianatiku. Dan Denny, suami yang kubelah. Di depan semua orang yang kuanggap segalanya dalam hidupku. Dia menusukku dengan pisau paling tajam pengkhianatan. Aku menutup ponsel itu pelan, lalu meletakkannya kembali ke tempat semula. Denny masih tertidur, wajahnya tenang, damai. Sementara aku sedang menahan badai yang siap meledak di dadaku. Malam itu aku tak berkata apa-apa. Aku bahkan tak menatap Lita saat makan malam. Aku hanya berkata dalam hati, "Kalian telah memilih jalan kalian. Sekarang, biar aku yang memilih jalanku. Dan jalan itu akan dimulai esok hari." Pagi itu, aku bangun dengan rasa berat di dada yang tak pernah kuduga akan begitu menghancurkan. Namun, aku tahu aku harus tetap kuat. Aku harus menyembunyikan luka ini di balik senyuman yang paling sempurna. Saat aku masuk ke ruang makan, Denny sudah duduk di meja dengan kopi di tangan. Lita juga ada di sana, tersenyum seolah semua baik-baik saja. "Selamat pagi, Ras," kata Denny sambil menatapku dengan tatapan hangat yang membuat dadaku semakin sesak. Aku membalas dengan senyum tipis, berusaha menyembunyikan gelombang emosi yang mengamuk di dalam hati. Aku duduk, membuka piring sarapan yang sudah disiapkan, tapi perutku terasa mual. Aku mulai memperhatikan dengan lebih teliti. Setiap tawa Lita, setiap sentuhan ringan Denny saat mengambil garpu, semua terasa seperti duri di hatiku. Mereka berbicara dengan akrab, namun ada sesuatu yang berbeda seperti rahasia yang terjaga rapat di balik mata mereka. Aku bertanya dalam hati, seberapa dalam mereka berbohong di depan mataku? Sepanjang hari itu, aku berpura-pura tak tahu. Aku menyapa mereka dengan ramah, mengobrol ringan, bahkan menyiapkan camilan favorit mereka. Tapi dalam hatiku, aku mulai menyusun rencana. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus menemukan bukti yang tak terbantahkan.
Jika aku terus diam, maka aku hanya menjadi korban pengkhianatan ini selamanya. Tapi jika aku bertindak, aku mungkin harus kehilangan segalanya, rumah, keluarga, bahkan harga diriku. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mereka menipuku lebih lama lagi. Malamnya, aku duduk di sudut kamar, menatap ponsel yang masih kusembunyikan pesan itu. Hatiku bimbang, tapi aku tahu aku harus mulai bergerak. Karena di balik senyuman palsu itu, aku sudah mulai berubah. Aku tahu, untuk melangkah lebih jauh, aku butuh bukti. Bukti yang tak bisa mereka bantah. Bukti yang bisa aku pegang ketika dunia mulai runtuh di sekelilingku. Malam itu, aku diam-diam membeli sebuah kamera kecil, kamera tersembunyi yang bisa merekam tanpa ketahuan. Aku letakkan di sudut dapur, tempat yang sering jadi titik pertemuan dia mereka. Aku tahu, itu berisiko, tapi aku tak punya pilihan lain. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kawat berduri. Setiap gerak-gerik mereka aku amati. Dengan penuh waspada, aku tak ingin ada satu detik pun yang terlewat. Sore itu, saat aku pura-pura sibuk di ruang tamu, kamera itu merekam semuanya. Lita datang ke dapur dengan senyum manis, tapi matanya penuh rahasia. Denny ikut masuk, dan aku melihat bagaimana mereka berbisik, berdekatan lebih dari biasanya. Aku bisa mendengar kata-kata mereka meski samar-samar. Kita harus hati-hati, Ras mulai curiga. Aku menggenggam erat buku harian yang sudah mulai penuh catatan. Ini bukan lagi tentang sakit hati, ini tentang keadilan. Namun, semakin aku tahu, semakin aku merasa kehilangan. Aku kehilangan kakak yang aku sayangi, dan aku kehilangan suami yang pernah aku percaya. Tapi aku juga menemukan kekuatan baru yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk melawan. Aku bertekad, apapun yang terjadi, aku akan menghadapi semuanya sampai tuntas. Karena aku pantas mendapatkan kebenaran, dan aku pantas mendapatkan kedamaian. Namun, siapa sangka, saat aku merasa mulai menguasai keadaan, justru saat itu segalanya mulai lepas kendali. Hari itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Hatiku berdebar tak menentu karena ingin memastikan apakah rekaman dari kamera tersembunyi sudah cukup membuktikan pengkhianatan mereka. Saat aku membuka pintu rumah, terdengar suara tawa pelan dari kamar tidurku sendiri. Aku berdiri terpaku di depan pintu, napas tercekat. Aku tahu, itu bukan tawa biasa. Itu tawa yang selama ini kubayangkan hanya ada di dalam mimpi buruk. Dengan gemetar, aku membuka pintu kamar, dan aku melihatnya. Denny dan Lita, dalam pelukan yang tak seharusnya. Mataku membelalak, tubuhku kaku, suara tak mampu keluar dari tenggorokan. Mereka berdua terkejut melihatku, tapi aku tidak peduli. Apa yang kalian lakukan? Suaraku pecah, menahan amarah dan kesedihan yang sudah membuncah. Denny mencoba bicara, tapi suaranya serak, tidak meyakinkan. Lita menunduk, tidak mampu menatapku. Aku merasa dunia runtuh, tapi aku tahu aku harus tetap kuat. Malam itu, aku menangis dalam diam, membiarkan air mata ini membersihkan luka terdalam di hati. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku harus memilih, apakah akan tetap bertahan atau melepaskan semuanya demi harga diriku. Namun, pagi berikutnya, aku bangun dengan tekad yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku sadar, aku harus membuat pilihan dan pilihan itu bukan hanya soal aku, tapi juga harga diriku sebagai seorang wanita dan sebagai istri. Denny mencoba meminta maaf dengan cara yang setengah hati. Lita pun, kakakku sendiri, menundukkan kepala dengan penyesalan yang samar. Namun, aku tahu kata maaf mereka tak cukup untuk menghapus semua yang sudah terjadi. Aku duduk di meja makan, menatap mereka berdua tanpa berkata sepatah kata pun. Aku menunggu mereka bicara, menjelaskan, membenarkan, tapi yang kudapat hanya keheningan. Lalu aku berkata dengan suara bergetar, aku butuh waktu. Waktu untuk memutuskan. Apakah aku bisa melanjutkan semua ini, atau aku harus pergi? Denny menatapku dengan mata penuh penyesalan. Lita menangis terseduh-seduh. Namun, dalam hati aku tahu, ini bukan soal menyesal atau tidak.
Ini soal kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan penuh perhitungan. Aku mulai menyusun rencana, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masa depan yang aku impikan tanpa pengkhianatan. Namun, di balik semua itu, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Bahwa kekuatan bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang melepaskan dengan penuh keberanian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah menjadi korban yang diam. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka yang tak berujung. Setiap langkah, setiap nafas, aku habiskan untuk menahan sakit yang menggerogoti jiwa. Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah titik terang mulai muncul. Sebuah kenyataan yang membuatku sadar, aku tidak sendiri. Teman lama, Rina, tiba-tiba muncul dalam hidupku. Dia bukan hanya sahabat yang bisa dipercaya, tapi juga cermin yang memperlihatkan siapa aku sebenarnya. Mau sampai kapan kamu terus-terusan menderita sendiri? Ras, tanya Rina dengan suara penuh perhatian. Apa kamu tidak pantas mendapatkan lebih dari ini? Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan yang tersembunyi. Malam itu, aku memutuskan untuk membuka diri. Aku menceritakan semua yang kurasakan, semua luka yang kupendam, kepada Rina. Dia memelukku erat, berkata, "Kamu harus berani berdiri untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan mereka menghancurkan hidupmu." Perlahan, aku mulai menemukan keberanian yang dulu pernah hilang. Aku tahu, ini adalah titik balik. Titik di mana aku harus memilih. Bertahan dalam penderitaan atau bangkit dan melangkah menuju kebebasan. Keputusan itu bukan mudah, tapi aku sadar aku harus melakukannya demi diriku dan masa depanku. Aku menatap cermin, melihat seorang wanita yang bukan lagi korban. Aku adalah pejuang, dan aku siap melawan. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin dengan pandangan yang berbeda. Aku tidak lagi melihat wanita yang lemah dan terhianati. Aku melihat seseorang yang siap mengambil kendali atas hidupnya. Dengan segala keberanian yang tersisa, aku mengirim pesan pada Dani dan Lita. Pesan yang tidak hanya akan mengubah hidupku, tapi juga hidup mereka. Aku sudah tahu semuanya. Tulisku singkat. Kita harus bicara, sekarang juga. Detik-detik menunggu balasan terasa seperti 1000 tahun. Namun akhirnya, pesan mereka datang, penuh penyesalan dan janji-janji palsu. Tapi aku tak peduli lagi. Aku mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil, tempat di mana semuanya akan dibuka dan diputuskan. Saat mereka datang, aku duduk di sana dengan tenang. Tatapan tajam yang menyiratkan tekad. Aku membentangkan bukti rekaman yang selama ini kukumpulkan. Mata mereka membelalak, dan semua kebohongan mereka runtuh seketika. Namun aku tidak ingin sekadar membalas sakit hati. Aku ingin memperbaiki hidupku, memulihkan harga diri, dan membangun masa depan yang lebih baik. Aku tahu ini bukan akhir dari perjalanan, tapi ini adalah awal dari babak baru, babak di mana aku kembali menjadi diriku sendiri. Namun, setelah semua kebohongan terungkap dan luka terbuka lebar, aku berdiri di persimpangan jalan yang paling sulit dalam hidupku. Dani dan Lita memohon maaf dengan air mata yang mengalir deras, tapi aku tahu ini bukan soal maaf semata. Ini soal kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping. Aku harus memilih, bertahan dalam pernikahan yang penuh dengan pengkhianatan, atau melangkah pergi demi menyelamatkan diriku sendiri. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, memandang foto pernikahan kami yang dulu penuh kebahagiaan. Hatiku hancur, tapi aku tahu aku harus tegar. Aku mengingat semua pengorbananku, semua harapan yang pernah kubangun. Namun, aku juga sadar bahwa cinta tanpa kepercayaan hanyalah ilusi yang menyakitkan. Dengan napas panjang, aku memutuskan untuk berbicara jujur pada diri sendiri dan pada mereka. Aku butuh waktu. Aku harus memikirkan apa yang terbaik untukku. Kataku tegas. Keputusan ini bukan akhir, tapi awal perjuangan baru. Perjuangan untuk menemukan kebahagiaan sejati, bukan sekadar ilusi yang memabukkan. Hari-hari setelah keputusan itu diambil, aku menghadapi pergulatan batin yang tak pernah kubayangkan. Sebelumnya, rasa sakit, kecewa, dan rasa kehilangan menghantui setiap langkahku. Tapi aku tahu aku harus bangkit.
Untuk diriku, untuk harga diriku yang dulu pernah tenggelam dalam lautan pengkhianatan. Aku mulai mencari kekuatan dari hal-hal kecil, menulis, jurnal harian, bertemu dengan teman-teman lama, dan kembali pada hobi yang sempat terabaikan. Rina terus menjadi sahabat terbaik yang selalu ada di sisiku. Dia mengingatkanku bahwa aku bukan hanya istri, tapi juga wanita yang berhak bahagia. Aku juga mulai mengikuti terapi, mencoba memahami dan menerima luka di hatiku. Setiap air mata yang jatuh, aku percaya adalah langkah menuju penyembuhan. Di tengah proses itu, aku mulai melihat secercah harapan bahwa hidup ini masih penuh warna, meski jalannya tak selalu mulus. Aku mulai membayangkan masa depan yang lebih baik tanpa pengkhianatan, tanpa rasa takut. Masa depan di mana aku bisa mencintai dan dicintai dengan tulus. Namun, perjalanan ini belum selesai. Karena memaafkan dan melupakan bukanlah hal yang mudah. Aku harus tetap kuat, tetap bertahan, dan terus melangkah maju. Karena aku percaya, di balik semua badai, ada pelangi yang menunggu untuk kutemui. Hari ini, aku berdiri di titik akhir perjalanan yang penuh luka dan air mata, tapi juga penuh kekuatan dan harapan. Setelah melewati segala pergulatan, aku akhirnya memilih jalan yang membuatku benar-benar merdeka. Aku memilih untuk melepaskan masa lalu yang menyakitkan dan membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku memutuskan untuk berpisah dengan Denny dan melepaskan segala kenangan yang pernah kami bagi. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku ingin menang-menang atas diriku sendiri. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal kebersamaan, tapi juga soal rasa hormat, kepercayaan, dan keberanian untuk memilih yang terbaik bagi diri sendiri. Hubunganku dengan kakakku Lita pun mulai membaik, meski perlahan dan penuh usaha dari kedua belah pihak. Karena luka mungkin tidak pernah benar-benar hilang, tapi pengampunan bisa menyembuhkan. Kini, aku berdiri lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih mencintai diriku sendiri. Aku tidak lagi menjadi wanita yang melayani dengan hati yang patah, tapi wanita yang melayani dengan hati yang penuh keberanian dan kebahagiaan. Ini bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kehidupan baru yang aku pilih dengan sadar dan penuh cinta. Aku tahu, aku pantas bahagia, dan aku akan terus berjuang untuk kebahagiaan itu setiap hari.